Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 2 dari grup F antara Indonesia versus Filipina yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia membuat sejarah karena berhasil lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia sebagai runner-up dari grup F. Dan selain itu juga teman-teman, Indonesia hanya kalah 2 kali di fase grup di round 2 ini dengan kekalahan lawan Irak dua-duanya. Yang pertama di kandang Irak dengan skor 5-1 ya, kekalahan yang telak, dan kemudian sebelum pertandingan lawan Filipina malam hari ini Indonesia juga menyerah dari Irak dengan skor 0-2. Padahal seharusnya Indonesia bisa saja menang lawan Irak ya pada tanggal 6 Juni lalu ya, seandainya para pemain bisa melakukan finishing di babak pertama dan tidak melakukan kesalahan di babak kedua. Maka itu Indonesia bisa menang lawan Filipina karena para pemain bermain dengan cara yang sederhana. Apa itu cara yang sederhana? Pada saat mereka menguasai bola, mereka akan cepat memberikan bola tersebut ke rekannya yang sudah mencari ruang. Pada saat rekannya menerima umpan tersebut, rekannya harus mencari pemain lain yang berada dalam posisi yang free. Kalau gak ada pemain yang free, maka dia akan mengambil keputusan untuk syuting pada saat dia sudah dekat ke kotak penalti dari pertahanan tim lawan. Dan selain itu juga, kalau kita perhatikan jarak di antara para pemain timnas Indonesia itu dekat, sehingga mereka jarang sekali kehilangan penguasaan bola. Maka itu kalau secara statistik, Indonesia unggul segalanya, baik dari ball possession sampai ke jumlah peluang. Dan memang lawan kita malam hari ini adalah Filipina. Tapi jangan lupa, ini juga adalah Filipina yang sama yang menyulitkan Vietnam di kandang Vietnam yang hampir saja mereka mencuri poin. Jadi saya pikir ada baiknya juga kita mengapresiasi kerja keras dari para pemain. Dan seandainya juga pertandingan lawan Irak itu dimainkan pada malam hari, maka feeling saya staying power dari para pemain kita akan sama seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan malam hari ini. Tapi ya udah, yang penting kan Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya dan membuat sejarah. Dan Indonesia membuka mata dunia karena Indonesia menjalankan proses yang sangat lama untuk bisa naik level. Itulah yang kita semua inginkan kan. Dan juga saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini. Ya, memang viewsnya gak banyak. Tapi jika teman-teman belum nonton dan belum mendengarkan analisa saya di konten tersebut, silakan kalian bisa klik konten tersebut dan mendengarkan analisa saya, karena di konten tersebut saya jelaskan dan tegaskan kalau Indonesia mau menang lawan Filipina, para pemain harus bermain dengan high tempo, tempo tinggi dari menit pertama, dan cepat mengalirkan bola. Ya kan, seperti yang tadi saya katakan, cepat aja passing itu bola. Dan juga saya harapkan akan ada banyak shooting dari luar kotak penalti. Ternyata gol pertama Indonesia malam hari ini adalah karena ada syuting dari luar kotak penalti dari sang profesor Tom Hay. Dan saya juga mengatakan saya harapkan Indonesia bisa mencetak juga gol dari situasi bola mati alias set piece. Karena lawan Irak kita juga punya beberapa peluang dari set piece, dan ternyata gol kedua kita malam hari ini juga dari set piece. Jadi 2 gol dari Indonesia malam hari ini adalah berkat kerjasama di antara para pemain. Karena jika teman-teman perhatikan gol pertama dari Tom Hay itu juga karena ada passing dari pertahanan atau dari lini tengah ya, tapi secara dalam itu passingnya dari dalam itu, dari Nathan Choaon. Kemudian Nathan juga yang memberikan umpan kepada Rizky Ridho, ya kan? Dan seperti yang pernah saya jelaskan berkali-kali, tanpa adanya pemain-pemain diaspora Indonesia, gak mungkin permainan dari Indonesia akan naik level, gak mungkin. Udahlah ya, gak perlu ada lagi perdebatan tentang pemain-pemain diaspora Indonesia, dan semua pemain yang bermain di malam hari ini adalah 100% pemain nasional. Ya, jangan lagi kita bedakan pemain keturunan Indonesia atau kita bedakan dengan pemain lokal, enggak, semuanya 100% pemain nasional. Bahwasannya ada pemain diaspora Indonesia tapi dia sudah merupakan pemain nasional karena dia sudah punya paspor Republik Indonesia. Jadi ayo kita semua bersatu, kita mendukung timnas Indonesia kita. Dan lagi-lagi saya ulangi, memang yang kita kalahkan Filipina. Tapi Filipina kan bermain dengan 11 pemain. Dan mereka sama sekali tidak bisa keluar dari tekanan para pemain kita. Mungkin teman-teman akan menilai, oh iya ini Filipina parkir base. Enggak. Mereka nggak mau parkir base sebetulnya, mereka mau counter press. Mereka nggak bisa counter press karena para pemain kita bermain high tempo. Dan juga
Saya membuat prediksi kan di konten preview, boleh dong saya sharing kepada teman-teman. Kan saya lagi happy nih ya, saya yakin teman-teman juga happy semua kan, Timnas Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Saya membuat prediksi dan memang itu feeling saya keras banget. Sebetulnya prediksi saya yang Indonesia lawan Irak itu seharusnya tembus juga tuh, karena saya sudah feeling Indonesia bisa menang. Tapi sayang kan nggak bisa finishing. Tapi prediksi kali ini kan saya sudah katakan Indonesia bisa menang dengan minimal selisih 2 gol atau margin 2 gol. Kalau nggak 2-0, ya mungkin juga 3-0. Ternyata kan 2-0, clean sheet. Walaupun Hernando Ari itu ngeri-ngeri sedap juga ya. Salah juga itu dia mengontrol bola. Ya udah, inilah yang harus menjadi catatan tersendiri bagi Hernando Ari ya. Harus kuat mental kamu Hernando Ari. Dan juga satu pemain yang saya lihat permainannya belum berubah, yakni Marcelino Ferdinand. Ya, tapi saya juga udah nggak mau lah kritik terus pemain ini. Saya sudah capek juga. Saya nggak tahu kapan dia akan belajar untuk cepat bagi itu bola ya. Bola ini tidak boleh dibawa pulang, Marcelino. Tolong kamu cepat bagi ini bola. Ya udah, bagus Timnas Indonesia bisa menang dengan skor 2-0, tapi permainan kamu tuh sebetulnya bisa jauh lebih baik. Bagi itu bola cepat, jangan terlalu lama menguasai bola. Pemain-pemain lain itu dapat bola oper. Boleh juga kita coba untuk mencetak gol, tapi harus juga pintar melihat ada rekan lain yang free atau enggak. Tapi anyway, yang penting timnas kita kan bisa menang. Tapi catatan itu bagi Marcelino itu sangat penting. Dia harus bisa introspeksi diri dengan cara dia bermain. Karena sebetulnya dia bisa mencetak tadi minimal 1 gol. Dan dia mendapatkan 2 peluang kan. Artinya ya pada saat para pemain kita itu bermain kolektif ya, bermain kompak, ya nggak ada tim yang bisa mengalahkan Indonesia. Apalagi pada saat bermain di kandang kita sendiri. Lawan Irak kita bermainnya kolektif, tapi finishingnya nggak bisa. Kemudian banyak kesalahan di lini pertahanan. Tapi lawan Filipina itu, para pemain kita gaspol dari menit awal. Ditekan terus itu para pemain Filipina, ya kan? Ditekan terus sehingga memang mereka tidak bisa berkembang. Dan memang mereka tidak membuat kesalahan. Jadi gol dari Indonesia ini bukan karena faktor keberuntungan atau memang ada kesalahan dari para pemain Filipina. Enggak, bagus sekali. Jadi dari starting lineup ini yang saya terkesan dengan perubahan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong ini adalah dia mengganti 2 wingback. Betul kan? Jadi yang dia turunkan adalah Verdong dan juga di sebelah kanan Asnawi. Untuk apa? Dia harus punya 2 pemain yang cepat. Cepat untuk menyerang dan cepat untuk kembali bertahan. Dan itu berhasil. Kemudian Jay Itzes yang bermain kan menggantikan Jordi Amat. Di depan dia tetap pertahankan untuk 3 pemain. Dan Marcelino tidak bermain sebagai penyerang sayap sebelah kanan. Enggak, dia bermain sebagai false nine. Maka itu saya lihat Rafael Strijk lebih bagus dan beberapa kali memberikan umpan-umpan kunci. Sekali itu dia memberikan umpan kunci kepada Kelvin Verdong di tiang jauh yang dia shooting, hampir saja gol. Oh, ternyata nih penjaga gawang dari Filipina adalah pemain Persib Bandung ya, Kevin Rey Mendoza. Ya, ada juga beberapa saves yang dia berhasil lakukan. Tapi kan kita bisa melihat dengan starting lawan yang diturunkan oleh Shin Tae-yong, dia memang tidak ingin mengganggu chemistry di antara para pemain yang sebetulnya sudah bagus lawan Irak di babak pertama. Dan kita lihat para pemain kita sebetulnya di menit-menit awal tuh sudah bisa menciptakan banyak peluang. Marcelino peluang pertama itu di menit ke-7 atau 8 yang hampir dia mencetak gol pada saat dia mendapatkan umpan dari Tom Hee. Jadi di babak pertama itu secara keseluruhan para pemain timnas kita bisa menciptakan 5 peluang yang berbahaya. Dan itu gol dari Tom Hee sangat krusial karena Indonesia tidak boleh menyelesaikan babak pertama dengan skor 0-0. Enggak, harus unggul minimal 1-0. Gak perlu mencetak gol di menit ke-5, tapi ya harus mencetak gol di babak pertama. Dan itu berhasil mereka lakukan. What a placing from Tom Hee. Inilah kualitas. Ya kan? Dia shooting, dia dapat ruang, tapi dia tidak menyia-nyiakan peluangnya. Ini shooting dari luar kotak penalti dia yang kedua loh, yang dia berhasil mencetak gol akhirnya. Ini yang memecah kebuntuan para pemain kita lebih gila lagi mainnya. Filipina gak bisa keluar dari tekanan para pemain kita. Dan para pemain Filipina juga ya bagusnya mereka tidak bermain kasar ya. Jadi saya pikir bagus juga nih dan mereka memang tidak give up. Mereka terus coba untuk counter press tapi kalah. Kan saya sudah jelaskan juga di konten preview dari segi materi, kalah mereka jauh di bawah kita. Sebetulnya Irak juga itu mereka kan nggak bawa pemain-pemain utama mereka kan. Seharusnya itu pun sudah bisa kita kalahkan, cuman ya udah ya sekarang kan sudah dievaluasi oleh Shin Tae-yong. Dan saya suka dengan cara Shin Tae-yong nih bisa membangkitkan mental dari para pemain kita. Itu gak gampang loh teman-teman. Ini memang pelatih kelas dunia, berkali-kali saya sudah katakan. Jadi seorang pelatih itu bukan saja harus pintar dalam meracik taktik, tapi juga pintar dalam komunikasi dengan para pemain. Saya yakin komunikasi Shin Tae-yong dengan para pemain ini bagus banget. Karena para pemain bisa bangkit. Bahkan sebelumnya ada rumor atau isu lah ya di media bahwa kemungkinan posisi penjaga gawang ini akan dirotasi. Ternyata enggak. Dia tetap percaya ke Hernando Ari. Bagus kan? Artinya dia punya trust. Dia percaya kepada Hernando Ari. Ini juga bagus bagi mental Hernando Ari. Cuma dia jangan sampai membuat kesalahan lagi nanti, ya kan?
Dan kita lihat secara permainan setelah unggul 1-0, itulah yang membangkitkan semangat dari para pemain kita bahwa yes, kita bisa finishing. Babak pertama selesai, nah saya menunggu akan ada pergantian pemain atau enggak, ternyata belum ada. Babak kedua kita mainnya lebih kencang lagi dan akhirnya kan bisa mencetak gol melalui Rizky Ridho. Luar biasa ini golnya karena Nathan yang memberikan umpan melengkung, Rizky Ridho bisa finishing, wadah gol. Rizky Ridho ini leader kita, sekali itu hampir kecolongan kan. Di pertahanan dia bisa recover tuh, dia bisa recover position, dia bisa ambil tuh bola. Jadi kita punya banyak pemain-pemain bagus juga yang dari Liga 1 dan Sintayong tidak diskriminatif gitu. Dia gak melihat pemain ini dari Liga 1 atau dari luar, enggak. Asalkan bisa perform pasti akan dia pasang. Kelvin Verdong luar biasa. Kelvin Verdong luar biasa, saya sudah ulangi 2 kali, 3 kali deh. Kelvin Verdong, saya salut kepada Anda dan saya harapkan Anda konsisten. Gila pemain ini larinya. Coba cek paru-parunya berapa, 2 atau 3. Saya gak bercanda sama sekali, gila napasnya. Cuma gak tahu apa mungkin dia cedera ya tadi ya, dia ditarik atau memang ada pergantian pemain itu dari Sintayong. Gila banget itu. Naik turun, naik turun, naik turun. Syutingnya keras, mengingatkan saya kepada Roberto Carlos. Kontennya agak panjang, jadi ya dengerin aja sampai selesai ya. Nanti saya akan jelaskan lagi taktik dari Sintayong. Jadi memang kita sekarang punya pemain-pemain yang bagus. Jadi Sintayong tahu harus nambah kecepatan di match ini, harus mencetak gol di babak pertama. Babak kedua kita sudah 2-0, baru Sintayong melakukan beberapa pergantian pemain. Seperti Pratama Arhan masuk, Yaakob Sauri masuk, ya kan? Terus kemudian Dimas Derajat juga ada masuk. Ini bagus, ini kan rotasi yang dilakukan. Ivar Jenner masuk, karena sudah berada dalam ya safety level 1 lah. Sudah 2-0 nih, sudah sulit dikejar oleh Filipina. Dan kita ngegas terus. Bisa saja kita mencetak banyak gol. Dan saya agak kaget sih dengan free kick dari Marcelino. Aduh, kok bisa melambung gitu ya? Apa mungkin karena dia sudah capek? Agak ngerti juga. Tapi ya itu dia, Marcelino ini pemain yang spesial, pemain yang istimewa. Tapi dia harus bisa improve, tapi tetap ya, ada dalam beberapa situasi juga dia bisa membagi bola. Cuman ya dia harus ingat bahwa bola itu harus dibagi dan juga harus bermain secara kolektif agar memang permainan lebih cair lagi. Dan saya melihat para pemain yang bermain di depan pergerakannya fleksibel, para pemain di tengah seperti Nathan dan Tom Hayes solid sekali, wingback kita bagus, dan para pemain kita yang bermain di lini pertahanan bagus. Bukan karena lawan Filipina, tetapi para pemain kita bisa bermain dengan high tempo, dengan staying power yang bagus. Jadi bermain di malam hari itu memang sangat berpengaruh bagi para pemain timnas kita. Jadi teman-teman, timnas kita telah sukses lolos ke round 3. Mungkin 2 atau 3 bulan sebelumnya kita pesimis, tapi sekarang kita boleh optimis bahwa timnas Indonesia punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Ya mungkin teman-teman akan ketawa, tapi saya tidak akan ketawa. Karena saya punya feeling bahwa timnas kita akan menjadi macan Asia dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Oke, mungkin timnas kita gak akan bisa lolos atau tidak akan lolos ke Piala Dunia. Tapi timnas kita pasti akan fight di round 3. Apalagi nanti jika ada penambahan pemain-pemain yang berkualitas. Dan kita butuh striker di depan. Kita butuh striker. Kalau saya hitung dari jumlah peluang Indonesia malam hari ini yang berbahaya itu total ada 8. Tapi conversion rate kita tuh rendah. Kita hanya bisa mencetak 2 gol. Biasanya tim yang mendapatkan 8 peluang emas, ini peluang emas ya, kalau secara keseluruhan kan belasan. 8 peluang emas, kalau bisa 50% tuh conversion rate. Jadi minimal mencetak 4 gol, tapi kita hanya bisa mencetak 2 gol. Nah artinya titik lemah timnas Indonesia kita yang paling utama adalah dalam hal finishing. Kita sudah dominasi, tapi finishing kita masih lemah. Seandainya finishing kita bagus lawan Irak, kita sapu bersih ini sisa 2 pertandingan, tapi it's okay. Kita bersyukur timnas kita bisa lolos ke round 3, dan malam hari ini kita semua bisa tidur nyenyak. Dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang saya juga baca komentar-komentarnya banyak yang positif. Kita harus seperti itu teman-teman, kita thinking positif. Kalau kita mau kritik, seperti tadi saya kritik Marcelino, itu karena sesuai fakta, bukan karena saya tidak suka dia. Dari dulu saya sudah mengatakan bahwa Marcelino adalah pemain yang spesial, karena saya sering share Liga 1, dan saya selalu katakan pemain ini harus keluar negeri ya. Tapi dia juga harus improve, dan dia harus bermain lebih kolektif lagi. Tapi kita punya pemain-pemain masa depan seperti Marcelino, Arhan, kita punya juga Justin Hubner, kita punya juga Ivar Jenner. Ini semua pemain-pemain yang bagus dan mereka harus menyatu secara permainan. Jadi semua 100% pemain nasional kita yang membawa timnas Indonesia lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Piala Dunia tahun 2026. Wah, udah gak sabar saya nonton nanti pertandingan-pertandingan timnas Indonesia lawan raksasa-raksasa Asia. Nothing is impossible teman-teman in football. Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Kita tetap berdoa dan kita tetap support timnas Indonesia kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.